Kota sering direpresentasikan sebagai puncak rasionalitas modern, ruang di mana efisiensi, kebebasan individu, dan peluang ekonomi bertemu. Tempat di mana setiap orang, setidaknya secara teori, memiliki kesempatan yang sama untuk membangun hidupnya sendiri. Namun, ada satu variabel yang jarang masuk laporan pembangunan atau indeks kebahagiaan, yaitu kesepian, keterasingan, dan alienasi. Kesepian di kota kerap dipahami sebagai urusan personal, akibat kurangnya keterampilan sosial, kegagalan beradaptasi, atau masalah psikologis individu. Pendekatan ini terdengar masuk akal, rapi, dan tidak mengganggu siapapun. Sayangnya, ia terlalu sederhana untuk menjelaskan fenomena yang skalanya masif dan konsisten. Jika kesepian benar-benar masalah individu, maka ia seharusnya muncul secara acak, tapi faktanya ia terkonsentrasi dan berulang. Ia tumbuh seiring urbanisasi, fleksibilitas kerja, dan fragmentasi kehidupan sosial. Video ini berangkat dari satu tesis awal, yaitu kesepian bukan sekedar perasaan, melainkan bahan mentah atau sesuatu yang dapat diproduksi, dikelola, dan dimanfaatkan dalam skala besar. Dalam konteks kota modern, kesepian berfungsi sebagai sumber daya laten, tidak terlihat tapi terus diekstraksi. Ia mendorong konsumsi, memperpanjang jam kerja, dan menekan resistensi kolektif. Ia tidak perlu dihilangkan, cukup dijaga agar tetap berada pada tingkat aman agar bisa terus dimanfaatkan. Penting untuk ditegaskan sejak awal bahwa pembahasan ini tidak bertujuan untuk mencari solusi individual, apalagi menawarkan resep kebahagiaan kehidupan modern. Video ini tidak sedang mengajak kalian semua untuk menjadi versi diri yang lebih baik, justru sebaliknya. Video ini akan mengupas bagaimana struktur kota modern secara sistematis menciptakan kondisi psikososial tertentu dan mengapa kondisi itu dianggap normal dan biasa. Kesepian dalam kerangka ini bukan anomali, ia adalah output yang logis, dan kota sejauh ini bekerja dengan sangat efisien. Memunculkan depresi, kecemasan, dan keputusasaan yang berpotensi berujung kepada tindakan-tindakan yang berupaya untuk melenyapkan pikiran. Untuk memahami bagaimana kesepian dapat berfungsi sebagai komoditas, kita perlu terlebih dahulu kembali ke dalam definisinya. Menurut KBBI, komoditas adalah barang dagangan utama atau sesuatu yang dapat diperdagangkan. Sedangkan, dalam pengertian ekonomi politik, komoditas tidak harus berwujud benda fisik. Yang menentukan status bukan bentuknya, melainkan tiga hal. Ia dapat diproduksi, memiliki permintaan yang relatif stabil, dan dapat dimasukkan ke dalam mekanisme pertukaran nilai. Dengan definisi ini, komoditas bukan sekedar objek ekonomi, melainkan hasil dari satu proses sosial. Sesuatu menjadi komoditas ketika ia berhasil dilepaskan dari konteks kemanusiaannya. Ia direduksi menjadi fungsi, lalu dimasukkan ke dalam logika produksi dan didistribusi. Di titik ini, kesepian jarang dipandang sebagai dampak negatif dari produktivitas kerja modern. Kesepian umumnya diposisikan sebagai pengalaman batin yang subjektif, emosional, dan personal. Ia dipahami sebagai kondisi psikologis yang seharusnya diselesaikan melalui terapi, relasi personal, dan penyesuaian diri. I didn't want to be alone. Masalahnya, pendekatan ini gagal menjawab satu pertanyaan mendasar. Mengapa kesepian muncul secara masif, berulang, dan sangat terkonsentrasi di ruang-ruang urban modern? Bahkan setelah gaji kita cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, memiliki pasangan, atau teman-teman yang suportif, kesepian tetap pula datang kepada kita. Jika kesepian adalah gangguan individual, maka distribusi datangnya haruslah acak. Namun, data sosial, pengalaman kolektif, dan pola urbanisasi menunjukkan sebaliknya. Kesepian tumbuh seiring kepadatan kota, fleksibilitas kerja, fragmentasi komunitas, dan atomisasi kehidupan sosial. Disinilah kesepian mulai menunjukkan karakteristiknya sebagai sebuah komoditas. Ia dikelola dengan baik oleh otoritas dan disusun selaras dengan rancangan pembangunan modern yang kita rancang bersama. Untuk memahaminya, bayangkan sebuah lahan tambang. Lahan ini tidak terlihat mencolok, tidak menghasilkan suara bising, tidak mencemari udara secara langsung. Namun, setiap hari sumber dayanya diambil sedikit demi sedikit.
Tambang ini memiliki 3 sifat ideal. Pertama, ia tidak pernah benar-benar habis. Kedua, permintaan terhadap hasil tambang ini tetap stabil, bahkan cenderung meningkat. Ketiga, proses ekstraksinya tidak menimbulkan perlawanan terbuka. Karena yang ditambang bukan benda padat melainkan kondisi sosial. Seperti itulah gambaran lahan tambang dari kesepian masyarakat urban. Kesepian ini sebagai barang tambang tidak pernah habis karena memang tidak pernah diselesaikan di tingkat struktural. Ia hanya dikelola di tingkat individual. Setiap kali satu individu pulih, sistem tetap memproduksi kondisi yang identik sama bagi individu berikutnya. Permintaan terhadap kesepian juga stabil. Pian mendorong konsumsi, aplikasi hiburan, produk gaya hidup, layanan instan, dan menawarkan deretan produk yang memberikan kita identitas. Ia memperpanjang jam kerja karena individu yang terisolasi lebih mudah menukar waktu dengan kompensasi yang lebih murah. Ia melemahkan solidaritas karena individu yang kesepian lebih sibuk mengelola dirinya sendiri daripada membangun ikatan kolektif dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, kesepian berfungsi sebagai bahan mentah sosial. Ia tidak dijual secara langsung, tetapi menjadi prasyarat bagi berbagai mekanisme ekonomi dan kekuasaan untuk berjalan tanpa adanya gangguan. Penting untuk dicatat, tidak ada konspirasi tunggal di balik ini. Komodifikasi kesepian tidak membutuhkan aktor jahat yang duduk di ruang gelap. Ia bekerja melalui desain kota, ritme kerja, logika pasar, dan normalisasi gaya hidup individualistis. Kesepian menjadi aset justru karena ia tidak dinamai sebagai aset. Ia disamarkan sebagai masalah personal, sehingga tanggung jawabnya dialihkan sepenuhnya kepada individu. Dalam kondisi ini, sistem tidak perlu berubah. Cukup individu yang diminta menyesuaikan diri setiap saat. Di titik inilah, kita perlu berhenti melihat kesepian sebagai tragedi psikologis semata. Karena dalam logika produksi, tragedi adalah sesuatu yang harusnya dihindari. Sementara kesepian sejauh ini tidak dihindari, ia dibiarkan, dikelola, dan direproduksi. Dan disinilah tesis ini menyatakan bahwa jika sesuatu dapat diproduksi terus-menerus, tidak pernah habis, dan permintaannya stabil, maka itu bukan tragedi. Itu adalah aset modern. Kesepian kota dalam kerangka ini bukan kegagalan sistem. Ia adalah salah satu output konsisten dari cara sistem itu bekerja. Di titik ini kita tahu bahwa tidak ada yang secara sadar merancang kota untuk membuat manusia di dalamnya merasa sepi. Justru sistem yang paling efektif tidak bekerja melalui niat jahat yang terang-terangan, melainkan lewat keputusan-keputusan yang selalu dibenarkan secara rasional. Sebuah sistem tidak perlu secara aktif menargetkan kesepian untuk memproduksinya. Cukup memastikan bahwa desain ruang, ritme kerja, dan pola interaksi memenuhi standar efisiensi tertentu di mana tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Selama individu tetap mampu bekerja, mengkonsumsi, dan menyesuaikan diri, dampak psikososial yang menyertainya tidak diklasifikasikan sebagai kegagalan sistem, melainkan sebagai eksternalitas yang dapat ditoleransi. Dalam logika ini, kesepian tidak perlu diselesaikan, hanya perlu dijaga agar tidak mengganggu stabilitas operasional kerja. Maka, untuk memahami kesepian sebagai fenomena urban yang wajar, kita tidak perlu mencari aktor antagonis, cukup melihat bagaimana sistem modern ini bekerja pelan, rapi, dan tanpa merasa bersalah, di mana kota sebagai serangkaian mekanisme yang bekerja persis sesuai dengan spesifikasinya. Memahami kesepian sebagai fenomena sistem yang bekerja pada masyarakat modern, kita akan sadar bahwa ia tidak terpisahkan dari struktur kota itu sendiri. Kota bukan sekedar ruang fisik di mana tempat kita hidup berdampingan, melainkan perangkat pengorganisasian kehidupan, di mana ia mengatur berbagai macam manusia untuk bergerak, berinteraksi, dan bekerja, serta berjarak satu sama lain. Dalam pengaturan ini, kesepian tidak muncul sebagai gangguan acak, melainkan sebagai hasil yang konsisten dari desain ruang dan ritme sosial yang spesifik. Kota modern ditandai oleh intensitas koneksi yang tinggi. Individu terpapar dengan lebih banyak orang, lebih banyak interaksi singkat, dan lebih banyak kemungkinan relasi jika dibandingkan dengan konteks sosial non-urban atau di pedesaan.
The way to maximize freedom is to maximize choice. The more choice people have, the more freedom they have, and the more freedom they have, the more welfare they have. This, I think, is so deeply embedded in the water supply that it wouldn't occur to anyone to question it. Namun, kelimpahan ini justru menghasilkan paradoks di mana semakin banyak koneksi, semakin sedikit hubungan yang bertahan. Fenomena ini dibaca melalui apa yang dikenal sebagai paradox of choice. Ketika pilihan sosial meningkat secara drastis, komitmen justru melemah. Hubungan tidak lagi dipahami sebagai proses yang berkembang melalui waktu, konflik, dan negosiasi, melainkan sebagai opsi yang dapat diganti jika tidak lagi memuaskan. Kota dengan kepadatan dan mobilitasnya menyediakan kondisi ideal bagi logika ini, di mana selalu ada kemungkinan relasi lain, selalu ada alternatif yang tampaknya lebih sesuai dengan keinginan kita yang telah dibentuk oleh pasar. Anonimitas kota memperkuat kondisi tersebut. Berbeda dengan komunitas kecil di mana individu terikat oleh pengulangan pertemuan dan ingatan kolektif. Di kota, setiap orang memungkinkan interaksi tanpa konsekuensi jangka panjang. Ketidakterikatan ini menciptakan kebebasan, tetapi juga menghapus kebutuhan untuk memelihara hubungan ketika muncul ketegangan. Hubungan menjadi ringan, sementara konflik dianggap sebagai sinyal untuk berpindah, bukan untuk memperdalam keterikatan dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, relasi sosial bersifat disposable. Ia tidak runtuh karena kegagalan moral individu, melainkan karena struktur masyarakat urban bersedia pada kondisi di mana keberlanjutan hubungan tidak lagi menjadi kebutuhan fungsional. Ketika hubungan tidak diperlukan untuk bertahan hidup secara sosial, ia akan kehilangan fungsinya, dan kita akan dengan mudah merasa kehilangan identitas murni yang harus diusahakan. Selain memperbanyak koneksi dangkal, kota juga memecah kehidupan sosial menjadi unit-unit terpisah. Individu tidak hidup dalam satu komunitas utuh, melainkan berpisah di antara berbagai kotak-kotak interaksi sosial, seperti ruang kerja, kos-kosan, ruang rekreasi, dan ruang digital. Setiap ruang memiliki aturan interaksinya sendiri, dengan peran yang terfragmentasi, karena sangat tidak mungkin teman game online-mu mendengar masalah bosmu yang manja dan suka menyuruh-nyuruh. Berbicara, mencurahkan isi hati mudah kepada siapapun, tapi semua tidak akan berdampak tanpa proses menginternalisasi apa yang kita ceritakan yang diakui sebagai pengalaman kolektif bersama oleh yang mendengarkan. Yang artinya tidak ada hubungan emosional antara yang diceritakan dan yang mendengarkan cerita. Atomisasi ini menghasilkan kehidupan yang terpisah-pisah. Tidak ada ruang di mana seluruh aspek diri dilihat sebagai sesuatu yang utuh. Identitas disesuaikan dengan konteks teman atau jabatan, dan relasi dibatasi oleh fungsi tolak ukur keuntungan. Dalam kondisi ini, hubungan sosial jarang berkembang menjadi keterikatan yang mendalam, karena setiap relasi hanya mengenal sebagian kecil dari setiap individu yang ada di depannya. Fragmentasi ini akan menghasilkan kelelahan sosial, di mana individu terus-menerus menavigasi peran, ekspektasi, dan norma yang terus berbeda dengan orang-orang yang ditemuinya. Kelelahan ini bukan hasil dari kekurangan kemampuan sosial, melainkan dari beban adaptasi yang terus-menerus, dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, dari bus kota, kantor, hingga tempat hiburan malam. Tinggal di perkotaan menuntut fleksibilitas relasional yang tinggi, menghadapi berbagai jenis manusia dengan karakter dan sifatnya masing-masing yang tidak pernah mengenal kita secara menyeluruh. Sebagai respon dari keterasingan, muncullah pelarian instan, scrolling tanpa tujuan, konsumsi alkohol, hiburan cepat, atau hubungan seks yang tidak disertai dengan perasaan. Semua itu berfungsi sebagai mekanisme anestesi yang hanya bisa menahan rasa sakit sementara. Praktik-praktik ini bukan sekedar kebiasaan personal, melainkan respon struktur terhadap kehidupan yang terfragmentasi atau terpisah-pisah. Dalam paham ekonomi neoliberal, rasionalitas pemerintahan akan memperluas logika pasar ke seluruh bagian dari aktivitas manusia. Di bawah kerangka ini, individu tidak lagi dipandang sebagai warga negara dengan hak sosial, melainkan sebagai homo economicus, seorang aktor ekonomi yang harus mengelola dirinya sendiri sebagai sebuah perusahaan.
Michael Foucault menerangkan bahwa dalam neoliberal, individu menjadi entrepreneur bagi dirinya sendiri. Setiap aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, dan jejaring sosial dipandang sebagai investasi dalam modal manusia atau human capital yang diharapkan memberikan imbal hasil di masa depan. Hal ini menciptakan tekanan untuk terus-menerus melakukan optimasi diri. Kegagalan untuk sukses dalam pasar, kerja, atau posisi sosial tidak lagi dilihat sebagai akibat dari ketimpangan struktural, melainkan sebagai kegagalan individu dalam mengelola modalnya sendiri. Struktur kota juga ditentukan oleh pengaturan waktu. Dalam konteks urban, waktu diperlakukan sebagai sumber daya yang harus dioptimalkan. Aktivitas diukur, dijadwalkan, dan dievaluasi berdasarkan efisiensinya. Ritme tidak hanya mengatur ruang kerja, tetapi juga masuk ke dalam kehidupan sosial dan kehidupan pribadi. Dalam logika ini, keterikatan sosial diposisikan sebagai aktivitas yang tidak produktif. Hubungan yang mendalam memerlukan waktu yang tidak terukur, menghadirkan emosi yang tidak terprediksi, dan seringkali mengganggu ritme yang telah ditetapkan. Akibatnya, keterikatan dianggap sebagai beban operasional yang harus diminimalkan. Robotisasi tidak selalu berarti penggunaan mesin, tetapi internalisasi logika mekanis dalam perilaku manusia. Individu diharapkan berfungsi secara konsisten, stabil, dan dapat diprediksi. Emosi yang tidak selaras dengan ritme ini seperti kesedihan, kebingungan, dan keterikatan dipandang sebagai gangguan. Ia tidak dihilangkan tetapi ditekan atau disembunyikan dan dialihkan ke ruang privat. Fenomena paling tragis dalam kehidupan urban adalah matinya kepercayaan komunal. Ketika kecurigaan adalah hal yang paling pertama kali muncul saat ada seorang yang mencoba dekat secara personal. Sinisme ini muncul karena memang kita sering menemui orang-orang oportunis yang lihai memanipulasi kondisi sosial di sekitarnya, di mana mereka dengan kedekatan emosional yang intim dapat dengan mudah mengeksploitasi untuk merampas keuntungan-keuntungan sesaat yang tidak bertanggung jawab. Dalam struktur ini, hubungan sosial disederhanakan agar tidak mengganggu performa. Interaksi dipertahankan pada level yang cukup untuk terkoordinasi, tetapi tidak cukup dalam untuk menciptakan ketergantungan emosional. Kesepian bukan akibat kegagalan hubungan, melainkan konsekuensi dari hubungan yang dirancang agar tidak selalu dekat. Struktur kota secara fisik memainkan peran penting dalam pembentukan relasi sosial. Hunian vertikal, transportasi massal yang sunyi, tempat hiburan berbayar, dan ruang kerja yang steril membatasi kemungkinan interaksi antar manusia secara lebih mendalam. Individu hidup dalam kedekatan secara fisik tapi terpisah secara sosial. Dalam konteks ini, komunitas tidak lagi bersifat given, sesuatu yang hadir secara otomatis melalui kedekatan dan pengulangan, melainkan shifted, sesuatu yang harus diusahakan secara sadar, direbut secara kolektif atau dicuri di antara sela-sela jadwal yang padat. Perubahan ini tampak sepele, tapi memiliki implikasi besar. Sayangnya, ketika komunitas menjadi proyek, ia menjadi eksklusif, rapuh, dan mudah runtuh. Maka penting untuk memiliki kecenderungan lebih sering menghargai hal-hal yang sia-sia atau berkumpul tanpa orientasi material adalah bagian dari usaha untuk mengembalikan identitas otentik kita sebagai manusia. Meskipun pada upayanya, membangun komunitas memerlukan energi, waktu, dan sumber daya yang tidak selalu tersedia. Akibatnya, banyak individu yang hidup tanpa keterikatan komunal yang stabil. Bukan karena menolak komunitas, tapi karena struktur kota tidak memfasilitasinya. Struktur kota juga mendorong individu untuk memahami dirinya sebagai unit otonom yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kegagalannya sendiri. Dalam kerangka ini, individu diposisikan sebagai aktor ekonomi yang harus mengelola dirinya. Relasi sosial dinilai berdasarkan kontribusi terhadap posisi individual.
Dalam fenomena bowling alone yang dipopulerkan oleh Putman, di mana masyarakat menjadi semakin makmur secara ekonomi namun kehilangan rasa kewajiban bertanggung jawab terhadap moral dan komunitas. Di konteks Indonesia, hal ini tercermin pada memudarnya nilai gotong royong di perkotaan. Rutinitas yang padat, mobilitas tinggi, dan tuntutan produktivitas membuat individu lebih fokus pada keselamatan finansial pribadi daripada partisipasinya dalam kegiatan komunitas. Skema ini menggeser kolaborasi menjadi kompetisi laten. Keberhasilan orang lain secara implisit dipersepsikan sebagai ancaman, sementara solidaritas dipandang sebagai potensi gangguan terhadap optimasi individu. Hubungan sosial akan dipertahankan sejauh tidak mengganggu otonomi dan posisi masing-masing. Dalam struktur seperti ini, solidaritas menjadi sulit berkembang. Ia memerlukan kepercayaan, ketergantungan, dan ketersediaan untuk berbagi resiko. Lalu, siapa yang akan diuntungkan dari desain mentalitas metropolitan ini? Ketika semua arsitektur, pengaturan kerja, dan kehidupan diuntungkan oleh kesepian yang stabil, kita yang tidak memiliki keterikatan sosial yang kuat cenderung lebih fleksibel, lebih mudah dipindahkan, dan lebih bersedia menyesuaikan diri dengan ritme yang ditetapkan dari luar. Ketika hidup kita tidak lagi ditopang oleh komunitas komunal, pekerjaan akan menjadi satu-satunya pusat orientasi dan tujuan suci. Sementara ketergantungan horizontal antar sesama kita akan menurun. Di saat itulah ketergantungan kita terhadap struktur formal seperti negara, instansi, atau korporasi akan meningkat. Saat jargon individualisme memperoleh legitimasi dan diaminkan oleh masyarakat, disitulah kesepian telah menjadi bagian dari struktur yang akan dipersepsikan sebagai kegagalan personal. Dengan demikian, otoritas akan terbebas dari tanggung jawab, sementara individu sibuk melakukan koreksi diri tanpa pernah menyentuh akar masalah. Narasi ini akan efektif karena terdengar rasional dan modern, di mana setiap individu akan bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Masyarakat yang kesepian mungkin tidak lagi bahagia, tapi mereka akan lebih relatif stabil. Mereka akan jarang membangun ikatan yang cukup kuat untuk menantang kondisi yang ada. Karena solidaritas memerlukan kedekatan, waktu, dan kepercayaan, di mana semua hal ini secara struktural akan dipersulit oleh desain kota modern. Dan ketika solidaritas kita melemah, potensi gangguan terhadap sistem dan otoritas akan menurun. Dan yang paling penting dan perlu dicatat, keuntungan ini tidak selalu disengaja. Ia adalah hasil dari desain yang secara tidak sadar kita jalankan sehari-hari, di mana setiap apa yang kita lakukan selalu mengutamakan efisiensi, keterukuran, dan kontrol atas kompleksitas sosial. Dengan demikian, kesepian kota bukan hanya kondisi psikososial, melainkan instrumen stabilitas, di mana kita akan menjadi individu yang tetap terpisah, sibuk, dan terkelola. Dan selama desain ini tidak dipertanyakan, keuntungan tersebut akan terus direproduksi berulang-ulang sampai pada waktu yang kita tidak pernah tahu akhirnya.